ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barakah. Hatinya supaya selalu ditata dengan hati niatku ikhlas lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama amalu binniyah fala amalun illa binniyah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi. Nomor babnya 30, nomor hadisnya 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man, babnya orang a'ada, yang mengulangi siapa orang al hadisa, pada hadis salasan 3 kali, liyufhima, agar dipahami apa hadis, anhu, dari orang. Babnya orang mengulangi hadis sampai 3 kali, tujuannya agar dia memahami hadis. Faqala, maka bersabda Nabi, ala, ketahuilah, wa qaulu zuri, dan ucapan dusta. Famazala, maka tidak henti-hentinya Nabi, yukarriruha, mengulang-ulangi siapa Nabi pada kalimat. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Umar, wala, bersabda siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal adakah balaktu, telah menyampaikan aku, salasan 3 kali. Jadi Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Hadasana Abdah qala hadasana Abdus Somad qala hadasana Abdullah ibnu Muthanna qala hadasana Sumamah ibnu Abdillah an Anas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, karena ada siapa Nabi, idza salama, ketika salam siapa Nabi, salama, maka salam siapa Nabi, salasan 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wa idza takallama, dan ketika berbicara siapa Nabi, bi kalimatin, dengan 1 kalimat, a'adaha, mengulangi siapa Nabi pada kalimat, salasan, pada 3 kali. Ketika Nabi berbicara dengan suatu kalimat, maka Nabi mengulangi kalimat itu sebanyak 3 kali. Tujuannya agar orang itu paham apa yang disampaikan oleh Nabi, dan itu menunjukkan sesuatu yang penting, sehingga oleh Nabi diulang-ulang sampai 3 kali. Hadasana Abda ibnu Abdillah hadasana Abdus Somad qala hadasana Abdullah ibnu Muthanna qala hadasana Sumamah ibnu Abdillah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anau, sesungguhnya Nabi, karena ada siapa Nabi, idza takallama, ketika berbicara siapa Nabi, bi kalimatin, dengan suatu kalimat,
A'adaha maka mengulangi siapa Nabi ha pada kalimat salasan 3 kali. Hatta sehingga tufhama dipahami apa kalimat anhu dari Nabi. Jadi ketika Nabi berbicara suatu kalimat, maka Nabi akan mengulangi kalimat itu dengan 3 kali sampai dipahami kalimat yang disampaikan oleh Nabi. Wa idza ata, dan ketika datang siapa Nabi ala qaumin atas kaum, fasallama maka salam siapa Nabi alaihim atas mereka. Salama memberi salam siapa Nabi alaihim atas mereka salasan 3 kali. Ketika Nabi datang pada suatu kaum, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Jadi ketika Nabi berbicara sesuatu yang penting, itu diulangi oleh Nabi sampai 3 kali. Hadasana Musaddadun qala hadasana Abu Awana an Abi Bishr an Yusuf ibni Mahak an Abdillah ibni Amr qala berkata siapa Abdillah, takhallafa sengaja tertinggal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin di dalam bepergian safarnahu yang bepergian kami pada Nabi, fa adarakaha maka menjumpai siapa Nabi pada kami, maksudnya menyusul, wa qad arhaqna dan sungguh menjumpai kami as-sholata pada waktu sholat al-asri pada sholat asar. Wa nahnu dan kami natawaddo'a berwudu kami, fanaja'alna maka menjadikan kami, namsahu mengusap kami, ala arjulina atas kaki kami. Fanada maka memanggil siapa Nabi bi'a'la sautihi dengan kerasnya suara Nabi. Wailun rakawel lil aqobi bagi beberapa tumit minan nari dari neraka. Nabi menyampaikannya marrotaini 2 kali, au salasan atau 3 kali. Jadi pada waktu itu Nabi sengaja tertinggal di dalam bepergian. Nabi ngeri di dalam bepergian yang kami bepergian bersama Nabi. Akhirnya Nabi menyusul kami, dan waktu itu kami menjumpai waktu sholat asar. Lalu kami berwudu. Pada waktu kami mengusap kaki kami, Nabi memanggil dengan suara yang keras. Neraka wel bagi beberapa tumit. Itu diulangi 2 kali atau 3 kali. Jadi Nabi mengucapkan wailul lil aqabi minan nar itu karena kami dalam wudu mengusap kaki itu tidak rata. Nabi melihat orang-orang wudu di dalam mengusap kaki itu tidak rata. Akhirnya Nabi mengucapkan kalimat ini dengan keras dan diulang-ulang 2 kali atau sampai 3 kali. Ini menunjukkan kalimat yang penting disampaikan oleh Nabi sehingga Nabi mengulang-ulanginya. Tujuannya ya agar paham, agar
mereka bisa memahami terhadap apa yang disampaikan. Ya, seperti di dalam pemberian mangkulan, ya, mubaliknya memberikan makna diulangi 2 kali atau sampai 3 kali. Memberikan keterangan juga diulangi sebanyak 2 kali atau 3 kali, dengan tujuan agar semua jamaah di dalam pemangkulan ilmu tersebut bisa memahami terhadap ilmu itu. Bab taklimir rajuli, mengajarinya seorang laki-laki amatahu pada budaknya, budak perempuannya, wa ahlahu dan keluarganya rajul. Jadi bab seorang laki-laki yang mengajari budak perempuannya dan juga mengajari keluarganya. Akhbarana Muhammad, huwa Muhammad iku ibnu Salam, hadasana Mukharibi, qala hadasana Sholih ibnu Hayyan, qala berkata siapa Sholih, qala berkata siapa Amirun Amir Asy'abi, hadasani Abu Burda an Abih, qala berkata Abih, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun ada 3 golongan, lahum bagi mereka apa ajroni 2 pahala. Rajulun orang laki-laki min ahlil kitabi dari ahli kitab, min ahlil kitabi dari ahli kitab, amana iman dia binabiyihi dengan nabinya, wa amana dan iman dia bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal abdu dan budak al mamluku yang dimiliki. Idza ada ketika telah mendatangkan dia budak hak Allah pada haknya Allah, wa haqqa maulihi dan haknya majikannya, dan haknya majikannya. Jadi ada 3 golongan yang mana mereka akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, orang laki-laki dari ahli kitab, dia iman kepada nabi sebelumnya. Setelah datangnya Nabi Muhammad, dia juga iman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad, ya, mengikuti kitab Al-Quran. Yang kedua, seorang budak yang dimiliki ketika dia telah bisa mendatangkan haknya Allah, yaitu taat kepada Allah, menjalankan perintah dan larangannya Allah, dan dia juga bisa mendatangkan hak majikannya. Dia bisa jujur, bisa taat terhadap majikannya. Maka budak itu mendapatkan 2 pahala. Yang ketiga, warajulun dan orang laki-laki kanat ada indahu di sisi rajul amatun budak perempuan, fa'adda baha maka mengajari adab dia pada budak, fa'asana maka memperbaiki dia, ta'adibaha pada budi pekertinya budak, pada budi pekertinya budak, wa allamaha dan mengajari dia pada budak, fa'asana maka memperbaiki dia rojul, ta'limaha pada pelajarannya rojul
pada budak, maksudnya diajari kebaikan. Suma kemudian a'takoha, memerdekakan dia pada budak. Fatazawwajaha, maka menikahi dia pada budak. Falahu, maka bagi orang ajroni 2 pahala. Yang ketiga, seorang laki-laki yang mempunyai budak perempuan, kemudian budak perempuan itu diajari adab, rojul itu memperbaiki budi pekertinya budak dan mengajari kebaikan-kebaikan kepada budak. Kemudian budaknya itu dimerdekakan terus dinikahi, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama sebab mengajari budak budi pekerti, pahala yang kedua sebab dia memerdekakan budak dan menikahi. Suma kemudian qala berkata sapa amirun amir, a'tainakaha, memberikan aku pada engkau, a'tainaha, memberikan aku kepada engkau pada hadis, bighairi syai'in, dengan tanpa sesuatu. Saya menyampaikan hadis ini tanpa minta imbalan. Hadis yang saya sampaikan ini gratis. Qad kana, sungguh telah ada, yurkabu, dinaiki, fima, di dalam apa-apa, dunaha, di bawah hadis ini. Maksudnya nilai hadis yang saya sampaikan, ini lebih tinggi daripada hadis-hadis yang lain. Untuk mendapatkannya itu harus bepergian. Ilal Madinati, sampai ke Madinah. Jadi untuk mendapatkan hadis yang nilainya lebih rendah daripada hadis yang saya sampaikan, itu butuh perjalanan ke Madinah. Jadi orang yang menempuh jarak jauh untuk mendapatkan hadis ini, lah aku Amir menyampaikan hadis ini kepada kalian itu dengan cara gratis. Hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalau yang lain, ya, untuk mendapatkan hadis, nah ini harus ke Madinah. Berapa jarak dari rumah ke Madinah, mengeluarkan biaya, menaiki kendaraan. Lah ini hadis yang saya sampaikan Amir itu hadis yang gratis. Dan ketika kalian mencari hadis ke Madinah, itu nilai hadisnya masih di bawah dengan hadis yang aku sampaikan. Nah, ini gratis di dalam menerima ilmu. Babu idatil imami, bab nasihatnya imam, an-nisa'a, pada perempuan, wa ta'limihina, dan mengajari siapa imam pada mereka perempuan. Babnya imam memberikan nasihat khusus untuk ibu-ibu, dan imam mengajari ilmu kepada ibu-ibu. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Syu'bah an Ayub qala samitu Atha qala samitu Ibnu Abbas qala, berkata siapa Ibni Abbas, asyhadu, menyaksikan aku, ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, au qala, atau berkata siapa Ata'un Atha,
Asyhadu, menyaksikan aku, ala ibni Abbas, atas ibni Abbas. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kharaja, keluar siapa Nabi, wa ma'ahu, dan bersama Nabi siapa Bilalun, Bilal. Jadi pada waktu itu Nabi keluar bersama Bilal. Fadona, maka menyangka siapa Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi, lam yusmi, tidak didengar siapa Nabi. Jadi ketika Nabi memberikan penjelasan, ketika Nabi memberikan nasihat, Nabi mempunyai perasaan apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak kedengaran oleh kaum ibu-ibu. Akhirnya fawa adohuna, maka nasihat siapa Nabi pada mereka perempuan. Akhirnya Nabi mendatangi barisannya perempuan. Wa amarahuna, dan perintah siapa Nabi pada mereka bisodakoti, dengan sodakoh. Faja'alat, maka berbuat siapa imra'atun, perempuan, tulko, menjatuhkan mereka, al-kurto, pada anting-anting, wal khotama, dan cincin, wa Bilalun, dan Bilal, ya khudu, mengambil siapa Bilal, fi torofi saubihi, di dalam ujung pakaiannya Bilal. Jadi Bilal ngadai ya. Karena Nabi merasa apa yang disampaikan oleh Nabi tidak terdengar oleh kaum ibu-ibu. Akhirnya Nabi mendekat di barisannya ibu-ibu dan memberikan nasihat kepada mereka, dan juga Nabi perintah kepada mereka agar mereka bersedekah. Lalu perbanyak perempuan-perempuan yang dinasihatin oleh Nabi langsung menjatuhkan anting-antingnya, menjatuhkan cincinnya, bahkan dalam hadis lain ada yang menjatuhkan kalungnya, gelangnya. Itu semua diadai oleh bajunya Bilal. Bilal mengadai. Waqala, dan berkata siapa Ismail an Ayub an Atta, waqala, dan berkata siapa Atta an ibni Abbas, lafadznya asyhadu ala nabi, asyhadu, bersaksi aku, ala nabi, atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi kalau dikembalikan ke bab bahwa Nabi memberikan nasihat khusus kepada ibu-ibu, mengajarkan ilmu kepada ibu-ibu, yaitu agar mereka mengeluarkan sedekah. Atau Nabi mengajarkan ilmu bahwa penghuni neraka itu paling banyak dihuni oleh perempuan, maka kalian bersedekahlah. Akhirnya mereka pada menjatuhkan barang-barangnya untuk disodakohkan. Babu bab al-khirsi, ingin atau semangat, alal hadisi, atas hadis. Babnya semangat di dalam memahami hadis atau ingin menguasai hadis. Hadasana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala hadasani Sulaiman an Amr ibni Abi Amr an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah anau, sesungguhnya Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, kila, dikatakan ya Rasulullah, wahai Nabi, man, siapakah as'adun nasi, lebih beruntungnya manusia, bi syafa'atika, dengan syafaat engkau, yaumal qiyamati,
pada hari kiamat. Nabi, siapakah orang yang paling beruntung yang mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad donantu, niscaya sungguh menyangka aku, ya Aba Hurairah, hai Aba Hurairah, an bahwasanya la yas'aluni, tidak bertanya ni padaku, an hadal hadis, dari ini hadis, siapa ahadun seseorang, awalun yang lebih awal, minka darimu. Wahai Abu Hurairah, aku sudah menyangka bahwa tidak ada seseorang pun yang akan menanyakan hal itu selain kamu. Maksudnya kamu yang paling awal menanyakan tentang syafaat pada hari kiamat. Karena apa-apa, ro'aitu melihat aku Nabi, min hirsika, dari semangatmu, alal hadisi, atas hadis. Semuanya itu karena kamu semangat untuk menambah hadis, untuk menimpa hadis. As'adun nas, lebih beruntungnya manusia, bisyafaati, dengan syafaatku, yaumal kiamati, pada hari kiamat, yaitu man, orang, kola, yang berkata siapa orang, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa, kecuali Allahu, Allah, kholison, dengan murni, min kolbihi, dari hatinya orang, au nafsihi, atau dirinya orang. Jadi lebih beruntungnya manusia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang berkata kalimat la ilaha illallah dengan hati yang murni. Maksudnya dia betul-betul mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Ini bisa untuk mudah mendapatkan syafaat Nabi, atau untuk mudah bisa masuk ke dalam surga dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang murni. Maka dengan kalimat itu bisa menjadi kemudahan baginya untuk masuk ke dalam surga. Babun, bab, kaifa, bagaimana, yukobatu, diambil atau digenggam, opo al ilmu, ilmu. Bab bagaimana ilmu itu diangkat atau ilmu itu diambil, dihilangkan. Bagaimana caranya ilmu itu dihilangkan. Wakataba, dan kirim surat siapa Amr ibn Abdillah al-Ajiz ila Abi Bakar, pada Abi Bakar ibni Hasmin. Dia kirim surat kepada Abi Bakar. Ungdur, melihatlah engkau, ma, pada apa-apa, karena yang ada apa, ma, min hadisi Rasulillah, dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktubahu, maka menulislah kamu hu pada ma, fa'ani, maka sesungguhnya aku, khiftu, kuatir aku, durusal ilma, pada lunturnya ilmu, wadahaba, dan hilang, al ulama'u, ulama, ilmunya luntur, ulamanya meninggal. Jadi perhatikan hadis-hadis dari Nabi dan tulislah
apa yang disampaikan oleh Nabi karena aku khawatir lunturnya ilmu dan hilangnya ulama. Ya, ditulis agar bisa tetap diamalkan, tidak lupa dan tidak hilang, maka supaya ditulis. Ya. Kalau sekarang itu ya al ilmu fisutur, ya. Ilmu berada di dalam tulisan. Kalau kita mangkul ya ditulis ilmu itu, dimangkulkan, perkata-perkata keterangannya ditulis, ya. Pemahaman hadisnya ditulis sehingga jamaah bisa memahami suatu saat, ya, bisa menderes kembali. Tapi kalau tidak ditulis ya luntur, hilang apa tadi yang disampaikan. Nah itu. Wala taqobal, dan jangan menerima engkau ila kecuali hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan menerima hadis kecuali dari Nabi. Jadi maksudnya di dalam menulis hadis yaitu harus diteliti hadisnya. Apakah ini benar-benar hadis dari Nabi atau hanya ucapan para ulama. Wal tufsyu, dan hendaklah menyiarkan engkau al ilma, pada ilmu. Setelah ditulis ilmunya disampaikan kembali. Wal tajalisu, dan hendaknya duduk kalian, maksudnya belajarlah kalian, hatta sehingga yu'alimu, diajari sopoman orang, la ya'lamu, yang tidak tahu siapa orang, fa'inal ilma, maka sesungguhnya ilmu, la yahliku, tidak dirusak apa ilmu, hatta sehingga yakuna, ada apa ilmu, iku siron, samar, disamarkan, artinya tidak disampaikan, ilmunya disimpan terus, nggak disampaikan, akhirnya orangnya mati. Ya, itu namanya sirun. Duduklah kamu, kalian duduklah sampai diajari ilmu. Jadi maksudnya ngajilah sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu. Ngaji, yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya nggak paham jadi paham. Ilmu itu tidak akan hilang sehingga ilmu itu disampaikan. Jadi kalau ilmu itu disampaikan terus, maka tidak akan hilang ilmu itu. Kalau ilmu itu tidak disampaikan, maka ilmu itu akan hilang. Ya, contohnya seperti tadi atau seperti kemarin-kemarin yang sudah saya sampaikan. Dia tidak mau menyampaikan ilmunya, lama-lama ya akhirnya ilmunya hilang sendiri. Ya, ilmunya hilang sendiri, lama-lama ya orangnya mati. Ya. Atau ya dia menyampaikan ilmu tapi dikodar mati, maka ilmunya hilang, orangnya mati sak ilmunya. Ya. Ada juga yang ilmunya mati karena tidak pernah menyampaikan kembali. Ya, ini maka dari hadis ini ya supaya semua mubaligh, ya baik yang tugasan maupun yang tidak tugasan, ketika mempunyai ilmu ya supaya menyampaikan ilmunya. Dan para pengatur pengurus supaya memberikan waktu kepada mubalighot ya untuk menyampaikan ilmunya, dijadwal kapan jadwalnya yang ngajar mubaligh tugasan, kapan jadwalnya mengajar mubaligh setempat. Nah ini sehingga ilmu tetap teramut, ya ilmu tidak hilang. Hadatsana ala Ibnu Abdul Jabbar qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Muslim an Abdillah ibnu Dinar bidzalika, dengan demikian itu hadis, yakni mengendaki siapa Abdillah hadisah Umar, pada hadisnya Umar ibnu Abdul Aziz, ila qaulihi, sampai ucapannya Abdullah bin Dinar,
Dhahaba hilang al ulama'u ulama. Ilmu itu hilang dengan hilangnya ulama. Dengan hilangnya ulama. Bahkan kalau di dalam hadis lain itu dijelaskan bahwa orang yang tidak mau menyampaikan ilmu, dia punya ilmu, dia menguasai ilmu, tapi dia tidak mau menyampaikan ilmunya atau menyimpan ilmunya, maka ancamannya dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, berat. Orang yang punya ilmu itu berat, ya. Harus dijaga keilmuannya dan juga harus disampaikan keilmuannya. Kalau tidak disampaikan, ya ancamannya berat. Dia akan diancam oleh Allah karena menyimpan ilmu, tidak mau menyampaikan ilmu, sehingga ancamannya adalah tidak bisa masuk surga. Nah, ini. Hadasana Ismail ibn Abi Ausin qala hadasana Malik an Hisham ibnu Urwah an Abi an Abdillah ibni Umar ibni As qala berkata siapa? Abdillah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi? Innallaha sesungguhnya Allah iku la yaqbidu tidak menggenggam siapa Allah al ilma pada ilmu intizaan dengan mencabut yantazi'uhu mencabut hu pada ilmu, mencabut siapa pada ilmu min ibadin dari hamba. Itu tidak. Jadi Allah itu tidak mengambil ilmunya hamba dengan cara ilmunya itu dengan cara mencabut ilmunya itu tidak. Ya, sehingga yang asalnya pintar menjadi bodoh. Itu bukan begitu. Ya. Walakin akan tetapi Yakob itu menggenggam siapa Allah al ilma pada ilmu biqabdin dengan mematikan siapa Allah al ulama'i pada ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmunya hamba itu dengan cara Allah mematikan ulamanya. Ulamanya dimatikan. Udah katam kutubu sitah, kemudian dimatikan ulamanya. Hatta sehingga idalam yubaki tidak tersisa atau tidak menetapkan siapa Allah atau tidak menyisakan siapa Allah aliman pada orang yang alim. Ittakhadha mengambil siapa annasu pada manusia ru'usan beberapa pemimpin juhalan yang sangat bodoh. Sehingga Allah tidak menyisakan lagi orang yang alim, orang yang pinter, maka manusia akan mengangkat pemimpin itu pemimpin yang sangat bodoh. Kelihatannya bisa dia tampil berbeda langsung diangkat menjadi pemimpin, tapi dalam dasar keilmuannya itu tidak punya apa-apa ya. Kelihatan semangat langsung diangkat jadi pemimpin, padahal ilmunya nggak ada, nggak punya ilmu. Fasu'ilu maka ditanya mereka pemimpin, fa'aftau maka memberi penjelasan mereka atau memberi fatwa mereka bigairin ilmin dengan tanpa ilmu. Akhirnya fadolu maka sesat mereka, wa adolu dan menyesatkan mereka. Jadi kalau Allah itu sudah tidak menyisakan orang yang alim, maka manusia itu akan mengangkat pemimpin yang sangat bodoh, yang akhirnya sesat menyesatkan. Nah itu, ulamanya sudah mati, ilmunya sudah hilang, sehingga di bumi ini hanya ada yang bodoh-bodoh semua,
ya maka yang diangkat jadi pemimpinnya itu adalah orang yang bodoh, yang nggak punya ilmu agama, yang nggak mengerti ilmu agama. Ketika mereka ditanya, maka mereka akan memberikan jawaban dengan tanpa dasar ilmu, yang akhirnya sesat menyesatkan. Nah, ini maka dari hadis ini, mumpung masih banyak ulama ya di dalam jamaah, masih banyak ulama-ulama yang masih muda-muda. Nah, ini juga supaya dimanfaatkan, supaya betul-betul diperas ilmunya, diambil ilmunya, sehingga ilmunya itu tetap masih ada ya. Karena kalau ilmunya sudah nggak ada, ulamanya sudah diwafatkan, maka ahli-ahli pemuda mau belajar dengan siapa? Ya, belajar dengan siapa? Ulamanya sudah pada mati, mubalek-mubaleknya sudah pada mati. Ya, akhirnya tidak bisa belajar, maka rusaklah manusia. Maka rusaklah manusia karena tidak ada yang dijadikan sebagai panutan di dalam mencari ilmu. Qala berkata siapa Al-Firabri, hadasana Abbas qala hadasana Kutaibah hadasana Jarir an Hisam nahwahu, semisal hadisnya ya, muridnya Hisham itu Malik ya. Nahwahu semisal hadisnya Malik, hadasani Malik an Hisham. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dalam pengajian kali ini. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.